memberikan awal doa kepada temannya. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Pak Bas yang sudah memberikan awal doa kepada anak buahnya. Ya, jadi sebelum kita mulai belajar, ya, saya absen dulu. Hari ini siapa yang akan masuk? Aisyah, apa namanya Aisyah ini? Sakit. Ya, sakit ya. Terus kita doakan semoga temannya Aisyah sembuh dari penyakitnya ya. Kita bersyukur cuma satu orang saja berarti yang tidak masuk pada pagi ini ya. Ya, jadi siswa-siswiku sekalian ya. Sekarang masa pandemi COVID-19. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan 3M ya, 3M yaitu selalu memakai masker ya. Yang kedua selalu mencuci tangan. Yang ketiga selalu menjaga jarak ya. Nah, jadi dengan cara itulah kita bisa melindungi diri sendiri dan melindungi keluarga ya. Dan semoga kabar kita semua semoga selalu baik ya. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Ya, jadi pada pagi ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran ya tentang dinamika kependudukan Indonesia ya. Nah, sebelum kita ke materi yang lebih mendalam, kita akan memaparkan dulu tujuan pembelajarannya ya. Jadi di sini ada tujuan pembelajaran. Lima tujuan pembelajaran di sini. Yang pertama menjelaskan mana dinamika penduduk ya. Yang kedua mengidentifikasi jumlah penduduk Indonesia. Yang ketiga mengidentifikasi persebaran penduduk Indonesia. Yang keempat memaparkan hasil analisis tentang dinamika penduduk Indonesia yang dimana menyajikan laporan secara tulis hasil diskusi tentang dinamika penduduk Indonesia. Nah, untuk lebih rincinya nanti ada video yang saya sajikan ya. Nanti tonton videonya, nanti ada pertanyaan setelah kalian menonton videonya. Jadi dengan pertanyaan itu saya akan mengukur kalian sudah paham apa enggak tentang materi dinamika kependudukan Indonesia. Baiklah, saya akan menyajikan videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Restu Agus Pramusilo. Kali ini kita akan membahas tentang materi dinamika penduduk atau antroposfer. Antroposfer berasal dari kata antropos yang artinya penduduk dan sphaira yang berarti lapisan. Pertama kita bahas adalah dinamika kependudukan di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat setelah Tiongkok atau Cina, India, dan Amerika Serikat. Ini bisa kita lihat di data penduduknya. Indonesia memiliki hampir 274 juta penduduk. Nah, dinamika kependudukan, apa sih yang dimaksud dengan dinamika kependudukan? Dinamika penduduk atau perubahan jumlah penduduk dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu yang pertama kelahiran atau biasa dikenal dengan istilah natalitas. Yang kedua kematian atau biasa dikenal dengan istilah mortalitas. Dan yang ketiga perkawinan
perpindahan atau migrasi. Nah, dari ketiga faktor inilah yang menyebabkan bertambah dan berkurangnya penduduk di suatu wilayah. Nah, selanjutnya kita bahas tentang faktor-faktor penyebab dinamika penduduk. A. Kelahiran atau natalitas. Nah, natalitas merupakan kemampuan real seorang wanita untuk melahirkan yang dicerminkan dalam jumlah bayi yang dilahirkan. Natalitas merupakan hal yang penting karena tingkat kelahiran akan mempengaruhi banyaknya jumlah penduduk suatu wilayah. Faktor-faktor yang mendukung atau pronatalitas yaitu masa perkawinan di usia muda, tingkat kesehatan yang baik, anggapan banyak anak banyak rezeki, kebutuhan tenaga kerja khususnya di daerah agraris tradisional, kurangnya informasi mengenai KBD atau keluarga berencana, keinginan memperoleh anak laki-laki sebagai penerus keluarga. Yang termasuk ke dalam faktor-faktor yang menghambat terhadap kelahiran atau biasa disebut antinatalitas antara lain penundaan masa perkawinan, program keluarga berencana, anggapan anak merupakan beban orang tua, semakin banyak wanita karir. Angka kelahiran dapat diklasifikasikan menjadi angka kelahiran kasar, growth birth rate atau GBR, angka kelahiran umum, general fertility rate atau GFR, angka kelahiran menurut kelompok usia atau age specific birth rate atau ASBR. Faktor penyebab dinamika penduduk yang selanjutnya adalah kematian atau mortalitas. Menurut UN dan WHO, mati adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Terdapat faktor yang menunjang angka kematian atau promortalitas, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, terjadinya bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, gunung meletus, banjir ataupun longsor, terjadinya peperangan, wabah penyakit, pembunuhan dan kriminalitas, fasilitas kesehatan yang belum memadai, dan keadaan gizi penduduk rendah. Sedangkan faktor yang menghambat kematian atau anti-mortalitas adalah meningkatnya kesadaran penduduk akan pentingnya kesehatan, fasilitas kesehatan yang memadai, meningkatnya keadaan gizi penduduk, kondisi yang aman dan tentram di suatu daerah, dan ajaran agama yang melarang bunuh diri. Angka kematian diklasifikasikan atas: 1. Angka kematian kasar atau crude death rate atau GDR. 2. Angka kematian menurut kelompok umur atau age specific death rate atau ASDR. Dan angka kematian bayi, infant mortality rate atau IMR. Faktor dinamika penduduk yang selanjutnya adalah perpindahan atau migrasi, merupakan perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melalui batas politik atau negara ataupun batas
administrasi atau batas bagian dari suatu negara. Angka migrasi penduduk diantaranya angka migrasi masuk, angka migrasi keluar, angka migrasi neto, dan angka migrasi bruto. Nah, demikian video tentang pembelajaran faktor-faktor dinamika penduduk. Saya akhiri bila. Ya, tadi itu video tentang dinamika kependudukan ya. Nah, jadi dengan melihat video itu tadi ya sudah punya gambaran ya tentang dinamika kependudukan ya. Oleh karena itu Pak Guru akan melakukan pengambilan nilai ya, sekaligus mengetes sejauh mana pemahaman kalian tentang dinamika kependudukan dan kemampuan kalian itu dalam menelaah video ya. Oke, yang pertama Danu Kamboja. Danu Kamboja, apakah yang masuk dengan dinamika? Dinamika ialah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah. Ya, bagus. Jadi benar sekali ya. Jadi dinamika penduduk itu adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah atau di suatu region kalau bahasa geografinya. Selanjutnya saya tes Beryl Hairulzia ya. Beryl, apakah yang diketahui makna dari penduduk? Penduduk adalah sekelompok orang yang menempati suatu wilayah selama 6 bulan berturut-turut dan memiliki KTP. Ya, betul sekali. Jadi penduduk itu adalah sekelompok orang ya yang menempati suatu wilayah, yang dimana orang tersebut sudah bertempat tinggal di wilayah tersebut 6 bulan berturut-turut dan ditandai dengan adanya KTP ya. Jadi bertempat tinggal 6 bulan berturut-turut itu salah satu syarat orang tersebut berhak untuk mendapatkan KTP. Yang kedua berusia 17 tahun. Yang ketiga sudah pendidikan. Nah, jadi itu syarat untuk memperoleh KTP ya. Selanjutnya Norayana, ada 3 faktor katanya di video itu tadi yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Apa saja yang 3 itu? 3 faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Iya, bagus. Jadi ada 3 faktor ya yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Jadi ada gambarnya itu ya. Ada kelahiran, ya. Ada kematian, ya. Ada migrasi, ya. Bagus, sudah benar. Selanjutnya April Rosani Putri. Menurut April Rosani Putri. Menurut April dari video tadi itu apa yang masuk dengan kelahiran? Kelahiran ialah peristiwa lahirnya bayi dari rahim seorang ibu. Ya, bagus sekali ya. Berarti April ini sudah paham makna daripada kelahiran. Jadi kelahiran itu kata dasarnya lahir. Jadi peristiwa lahirnya seorang bayi dari rahim seorang ibu ya. Selanjutnya Ahmad Fadli. Ahmad Fadli, apa yang Anda ketahui tentang makna daripada kematian? Kematian adalah peristiwa hilangnya tanda-tanda kehidupan pada manusia, seperti hilangnya pernapasan dan detak jantung. Ya, bagus. Jadi benar sekali ya. Kematian itu kata dasarnya apa? Mati ya. Jadi mati itu hilangnya tanda-tanda kehidupan pada manusia. Apa tanda-tandanya? Nah, salah satunya hilangnya denyutan nadi. Makanya kalau misalnya Danu sakit, pingsan misalnya di sini dia dicari oleh dokter. Masih ada nggak? Apa enggak? Denyutan nadinya. Selain itu ada detakan jantung. Nah, jadi kalau orang sakit parah, dicek detakan jantungnya, ada alat di rumah sakit. Kalau tidak ada denyutan
jantung berarti sudah pergi menghadap yang maha kuasa. Yang ketiga apa lagi? Tandanya. Nih. Ya, pernapasan. Jadi kalau tidak ada napas, ya sudah divonis oleh dokter meninggal dunia. Ya. Oke, sudah bagus. Jawaban nama tadi sudah benar. Selanjutnya Safinatul Najah. Ya, Safinatul Najah. Dari video tadi itu apa yang dimaksud dengan kelahiran? Kelahiran ialah peristiwa lahirnya bayi dari rahim seorang ibu. Ya, bagus sekali ya. Berarti April ini sudah paham makna daripada kelahiran. Jadi kelahiran itu kata dasarnya lahir. Jadi peristiwa lahirnya seorang bayi dari rahim seorang ibu ya. Selanjutnya Ahmad Fadli. Ahmad Fadli, apa yang Anda ketahui tentang makna daripada kematian? Kematian ialah peristiwa hilangnya tanda-tanda kehidupan pada manusia, seperti hilangnya pernapasan dan detak jantung. Ya, bagus. Jadi benar sekali ya. Kematian itu kata dasarnya apa? Mati ya. Jadi mati itu hilangnya tanda-tanda kehidupan pada manusia. Apa tanda-tandanya? Nah, salah satunya hilangnya denyutan nadi. Makanya kalau misalnya dalam sakit, pingsan misalnya di sini dia dicari oleh dokter. Masih ada enggak? Apa enggak? Denyutan nadinya. Selain itu ada detakan jantung. Nah, jadi kalau orang sakit parah, dicek detakan jantungnya. Ada alat di rumah sakit. Kalau tidak ada denyutan jantung berarti sudah pergi menghadap yang maha kuasa. Yang ketiga apa lagi? Tandanya. Ini. Ya, pernapasan. Jadi kalau tidak ada nafas, ya sudah divonis oleh dokter meninggal dunia. Kasih internasional. Nah, tadi sudah saya contohkan Sanam pergi ke Malaysia. Nah, itu namanya imigrasi. Jadi keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Atau orang Eropa masuk Indonesia, atau orang Malaysia masuk Indonesia, itu namanya imigrasi. Jadi masuknya penduduk negara lain ke wilayah Indonesia. Ya. Nah, kalau masuk berarti apa akibatnya terhadap suatu negara? Adanya pertambahan penduduk atau pengurangan dari? Kalau ada penduduk negara lain yang masuk, ya betul, kenapa? Selanjutnya pagi misalnya, kalau Sanam tadi pergi ke Malaysia terjadi pengurangan penduduk apa penambahan penduduk di Indonesia? Ya, pengurangan penduduk. Berarti kalian sudah paham mana daripada migrasi, ya, yang terdiri dari emigrasi dan imigrasi. Kalian juga sudah paham pengaruh imigrasi dan emigrasi terhadap suatu wilayah atau terhadap suatu negara. Selanjutnya kita bahas tentang jumlah penduduk Indonesia bila dibandingkan dengan negara lain, ya. Jadi penduduk Indonesia itu berada pada urutan keberapa? Lebih jelas lagi suaranya, urutan berapa? Ya, urutan kota. Selanjutnya, Putri Ramayani. Migrasi dibagi menjadi dua. Apa saja? Ya, migrasi nasional dan migrasi internasional. Jadi sangat betul sekali ya. Jadi migrasi nasional yang masih cakupannya dalam satu negara. Ya, kalau internasional cakupannya antar negara.
urbanisasi, pluralisasi, ikan dan evakuasi. Ya, betul sekali. Ya, jadi di sana migrasi nasional, migrasi atau perpindahan penduduk yang terjadi dalam satu wilayah. Kita ini ada di wilayah mana? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada transmigrasi tadi. Apa itu transmigrasi? Perpindahan penduduk dari wilayah yang padat penduduknya ke daerah yang jarang penduduknya. Ya, nanti kita bahas daerah-daerah mana saja yang menjadi tujuan transmigrasi. Tentunya dengan menelaah peta nanti, menelaah peta persebaran penduduk atau kepadatan penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, Sanam, sebutkan dua macam migrasi internasional. Migrasi internasional dibagi dua, yaitu imigrasi dan emigrasi. Ya, betul. Ya, jadi migrasi internasional terbagi menjadi dua. Ada imigrasi, ada emigrasi. Imigrasi berarti masuknya, ya, penduduk negara lain ke suatu negara. Berarti keluar. Emigrasi, keluarnya penduduk suatu negara ke negara lain. Nah, misalnya begini, misalnya Sanam pergi ke Malaysia, berarti itu sudah terjadi emigrasi. Jadi Sanam itu kan keluar dari Indonesia. Atau ada penduduk Eropa masuk ke Indonesia, nah itu namanya imigrasi. Jadi masuk dia ke wilayah Indonesia. Nah, tentunya di sini ada pengaruhnya nanti ya. Ada pengaruhnya ketika imigrasi berarti akan bertambah penduduk Indonesia. Kalau emigrasi berarti berkurang. Karena Sanam kan pergi merantau misalnya, otomatis berkurang penduduk di suatu wilayah karena adanya kegiatan merantau yang dilakukan oleh salah satu penduduknya, apalagi lebih banyak lagi. Ya. Selanjutnya Munawar. Ya. Apakah yang dimaksud dengan transmigrasi? Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang jarang. Ya, betul. Tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Jadi semua sudah bisa menjawab ya. Berarti semuanya mendapatkan nilai 100 ya. Nilai prosesnya 100. Nanti yang menentukan juga penilaian hari ini adalah penilaian diskusi kelompok ya, penilaian diskusi kelompok. Nah, jadi sekarang saya akan bagi menjadi 3 kelompok ya. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, nanti saya akan membagikan materi dan buku sebagai penunjang daripada kegiatan diskusinya ya. Nah, sebelum itu silakan bentuk kelompoknya. 1, ya ini materinya, ini paketnya, bagi sumber belajarnya. Kelompok 2, nah ini materinya, ini paketnya, buat mencari jawaban. Nah, kelompok 3, nah ini paket dan materi yang akan didiskusikan. Saya kasih nanti waktu 5 menit ya untuk menjawab soal yang ada di LKPD itu ya. Dan yang saya nilai adalah kekompakan setiap kelompok. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kebenaran dalam menjawab. Yang ketiga ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugasnya. Jadi saya kasih waktu 5 menit. Ya, nanti tentukan siapa salah satu anggota kelompoknya yang maju ke depan. Ya. Dan nanti ada sistem undian, ucapan undian. Nah, jadi saya berikan
diberikan nanti 3 nomor. Nah, kalau yang dapat nomor 1 berarti itu yang pertama maju. Begitu juga yang nomor 2 urutan kedua, yang ketiga urutan ketiga. Ya, ya silakan bekerja di 5 menit. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Ya. Ini kelompok 2 sudah jelas? Sudah jelas ya? Urutan nomor 1 siapa? Urutan nomor 1. Ya, kelompoknya BD. Ya, silakan. Kelompok BD untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil usaha. 1. Dinamika penduduk pada satu tempat kadang-kala tidak mengalami perubahan atau perubahan sistem registrasi penduduk menjadi dilakukan oleh pihak berwenang. Bagi siapa yang dapat menangani kasus ini, perlu adanya verifikasi data program dan pemerintah pusat. 2. Pulau Papua mengalami populasi sehingga kekurangan SDM untuk membangun wilayah tersebut. Tindakan apa yang dapat mengatasi waspada tersebut? Perlu adanya program transmigrasi dan Papua dijadikan sebagai daerah dengan transmigrasi. 3. Faktor apa sajakah yang menjadi faktor pendukung dari kematian dan kematian? Faktor pendukung kematian antara lain adanya pergerakan, adanya penyakit, dan adanya tingkat kesehatan penduduk. Faktor pendukung kelahiran antara lain pernikahan dini, adanya pandangan lama bahwa banyak anak dan infeksi. 4. Berdasarkan makna dari migrasi nasional, migrasi nasional adalah migrasi yang terjadi dalam suatu negara. 5. Di Indonesia melakukan migrasi ke negara lain sebagai TKI. Bagaimana tindakan akibat migrasi tersebut dalam pemerintah perlu memperbanyak balai latihan kerja dan membuka lapangan kerja lebih banyak bagi negeri. Sekian dari saya. Ya, ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bentar dulu. Ada pertanyaan? Ada? Ayo, mulai dulu. Tepuk tangan dulu. Nah, jadi itu kelompok 1 sudah bagus jawabannya ya. Nah, jadi dia sudah mempresentasikan tepat ya. Dan tepat waktu ya. Dan tepat waktu. Jadi perlu diingat bahwa di dalam kelompok itu kalau nilainya bagus berarti semua anggotanya bernilai bagus. Jadi kalau nilai jelek berarti semua anggotanya akan bernilai jelek. Ya. Nah, jadi tidak ada tanggapan dari kelompok lain. Berarti kelompok lain ini sudah paham semua. Ya. Baiklah, saya akan memberikan penguatan materi sebelum kita akhiri pelajaran ini. Nah, jadi dinamika penduduk, ya. Jadi tadi di videonya sudah kalian lihat, sudah ditayangkan tentang materi dinamika penduduk. Jadi dinamika penduduk itu yaitu perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah. Alangkah baiknya sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Dikira.